Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, jadi ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi hari ini atau di dalam video ini kita akan membahas tentang sebuah dokumen ya yang biasanya terlupakan untuk dibuat ketika kita membuat sebuah software, yaitu adalah help and documentation ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lihat materi kita hari ini. Di video-video sebelumnya aku selalu bilang bahwa kalau kita membuat software, semakin orang tidak perlu banyak belajar atau bisa mempelajarinya sendiri itu semakin baik. Memang kalau membuat software tuh sebaiknya seperti itu. Jadi orang menggunakan softwarenya itu secara intuitif, dia sudah bisa memakainya ya. Jadi tanpa perlu lihat tutorial ataupun kita lakukan training dan sebagainya. Nah, tetapi pada kenyataannya tidak bisa seperti itu ya. Memang kita sudah membuat semaksimal mungkin, tapi tetap saja pasti ada orang atau ada user yang masih kesulitan atau kesusahan dalam menggunakan aplikasi kita. Nah, makanya kalau kita buat software, kita juga harus mengasumsikan bahwa usernya itu tidak bisa menggunakannya. Sehingga ketika nanti usernya itu menemui kesusahan atau kesulitan atau ada error dari aplikasi kita, user itu tahu harus mencari pertolongan kemana ya. Yang paling sering atau yang paling mudah itu kan mencari ke dokumentasi dari sistemnya, atau kalau ada, memang seharusnya ada juga sih, ke bagian help atau ke bagian bantuan. Nah, maka dari itu help and documentation ini wajib ada di dalam software. Ya memang keberadaannya itu dia itu dicari ketika ada masalah saja, tapi memang seperti itu tugasnya ya. Jadi kalau user menemui kesalahan atau kesulitan atau menemui error, usernya itu tahulah harus meminta pertolongan pertama itu kemana, kayak gitu. Jadi intinya adalah help and documentation ini harus ada di setiap software. Ya, mari kita lihat anekdot ini. Ya, ini jadi ada seorang user. Ya, ini seorang user dan ini adalah IT support. Jadi pada awalnya si usernya ini bilang ke IT supportnya bahwa keyboardnya rusak karena ketika ngetik password yang muncul itu selalu bintang. Kemudian si IT supportnya ini bilang, oke, kalau gitu passwordmu diganti bintang aja 5 kali kayak gitu ya, biar mudah. Jadi ngingetnya kan mudah, 5 bintang gitu aja. Jadi keyboardnya selalu ngetik bintang terus ya, passwordnya diganti. Kemudian usernya juga masih punya kesulitan, I hope I can remember it. Dia masih pikir, moga-moga aku nggak akan lupa sama passwordku ini gitu. Jadi ya ini adalah anekdot aja sebenarnya ya, untuk lucu-lucuan saja ya. Kita bisa asumsikan bahwa user tuh ya kadang ada yang sepolos ini ya, dia nggak ngerti kalau memang di bagian password itu kan selalu bintang memang ya, supaya nggak kebaca dan sebagainya lah, untuk keamanan. Nah ya, memang pembuat software itu emang bisa mengasumsikan atau berandai-andai bahwa ada juga user yang semacam ini. Sehingga itu tadi aku sudah bilang dari awal bahwa adanya help and documentation itu baik. Justru bukan baik aja sih, itu penting sekali dan harus ada ya. Nah, kalau di sebuah perusahaan mungkin ada yang namanya IT support ini ya. Jadi kalau ada
kesusahan atau kesulitan yang berhubungan dengan IT, hubungi ke bagian IT support ini. Tapi kalau misalkan tidak ada IT support ini, ya misalkan software yang dijual secara bebas, kemana orang harus mencari pertolongan? Ya ke dokumen help ataupun ke documentation-nya itu. Ya, jadi perbedaan dari help dan documentation ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau help atau bantuan ini adalah problem oriented. Ya. Basisnya atau basicnya itu isinya tuh semua dari masalah. Jadi ada masalah A, solusinya A. Misalkan masalah B, solusinya A, B, C kayak gitu. Ya. Jadi problem atau masalah ini yang menjadi patokannya itu help. Kalau documentation itu pakainya sistem oriented. Jadi general dari sistemnya. Jadi fitur sistem, kemudian cara menggunakan sistemnya itu bagaimana, apa yang harus dilakukan, jadi step-stepnya apa saja. Misalkan kalau dalam Microsoft PowerPoint untuk melakukan save itu ada muncul di documentation-nya. Cara save itu klik file, kemudian klik save, pilih namanya, pilih tipe datanya, misalkan kayak gitu. Ya, itu documentation. Jadi ingat-ingat aja, help itu dasarnya dibuatnya itu dari masalah-masalah ya. Ada masalah apa, solusinya apa, ada masalah apa, solusinya apa. Kalau documentation itu pemakaian softwarenya secara umum. Ya, makanya di sini disebut dengan system oriented. Jadi itu perbedaannya ya. Help and documentation ini bukan berarti kita bisa buat softwarenya itu seenaknya saja. Maksudnya gini, kita buat aja softwarenya, yang penting jalan, yang penting jadi. Toh nanti dalam bayangan kita sebagai pembuat software nanti, ya kalau ada masalah nanti biar orangnya ngecek dari help and documentation-nya, atau bisa dari help atau dari documentation. Nah, ini adalah pemikiran yang keliru ya. Jadi jangan sampai kalian berpikiran seperti itu. Kalau misalkan aplikasi kita terlalu rumit dan sering error dan sering menimbulkan masalah, orang juga akan malas menggunakan aplikasinya kita. Ya. Jadi jangan menjadikan alasan untuk kita menciptakan yang namanya bad design atau yang desain yang jelek. Tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin menciptakan software yang bagus desainnya. Nah, sebagus-bagusnya desain yang kita buat, tetap pasti nanti ada peluang terjadinya kesalahan atau error. Nah, itu baru dibuatlah help and documentation kayak gitu. Karena sejatinya software itu tidak ada yang 100% error free atau 100% tidak mungkin muncul error. Tetap pasti ada saatnya aplikasi kita itu bermasalah atau usernya yang bermasalah, mendapatkan masalah kayak gitu ya. Jadi help and documentation ini adalah bukan alasan sebagai kita untuk menciptakan sesuatu yang bad design ini tadi ya, yang aplikasinya jelek. Tapi keberadaannya itu esensial itu penting sekali. Jadi harus ada, walaupun kita sudah menciptakan desainnya itu sebaik mungkin. Nah, kalau kita membuat sistem kan harapannya itu user tuh bisa langsung terjun, langsung pakai, bisa. Itu memang harapannya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan softwarenya itu mulai fiturnya nambah, kemampuannya nambah, ya semakin banyak fiturnya, rich fitur ini, otomatis ada kemungkinan terjadinya error. Nah, itu makanya semakin banyak fitur biasanya akan membutuhkan yang namanya help ini. Helpnya perlu di update terus. Ya. Jadi fitur baru otomatis akan menimbulkan error yang baru, jenis baru. Makanya helpnya juga perlu diupdate. Ya. Jadi kalau sistem yang kita buat itu dalam kategorinya simple, biasanya user tuh bisa langsung pakai. Tapi begitu fiturnya banyak, rumit dan sebagainya, nah barulah dibutuhkan help and
documentation ini. Oke, jadi sekarang kita akan coba membahas apa itu documentation, detailnya itu kira-kira seperti apa, kemudian nanti kita akan masuk ke bagian help. Nah, documentation ini, biasanya ini ya sering juga disebut manuals. Ya, bisa disebut juga dengan manuals atau cara menggunakan aplikasinya. Nah, masalahnya adalah many users don't read manuals. Kebanyakan dari user itu tidak pernah membaca manual. Oke, kita ambil contoh aja. Misalkan kalian beli handphone, kemudian beli handphone online nih, kemudian handphonenya sampai di rumah. Kalau kalian buka, apa yang kalian lakukan pertama kali pasti kan langsung mencoba atau menghidupkan handphonenya. Jarang tuh ada orang yang baca manualnya dulu, walaupun ada di dalamnya. Nah, memang orang tuh seperti itu. Ya, jadi kebanyakan user memang juga seperti itu. Jadi apa yang mereka beli atau mereka dapatkan, kalau dalam hal ini software gitu, mereka pakai software itu ya udah langsung aja just dive in and start working. Maksudnya dapat langsung dicoba sendiri. Ya emang seperti itu. Jadi itu memang sifat alamiahnya. Kemudian memang membaca manual atau documentation itu jatuhnya itu boring and no goal. Yang membosankan dan tujuannya nggak jelas. Ngapain sih baca kayak gini gitu. Nah, orang baru akan membaca manual biasanya kalau masuk ke dalam yang namanya panic mode. Ya, misalkan handphone yang kalian beli itu waktu kalian pencet tombol on off-nya kok nggak nyala handphonenya. Nah, kalian baru kan terus panik. Loh, kenapa nih? Baru kalian mencari yang namanya manualnya itu. Ternyata setelah membaca manualnya, yang ditekan tuh harusnya tombol volume dan tombol on off, misalkan seperti itu. Baru handphonenya mau hidup. Nah, ya. Jadi memang documentation tuh atau manual itu memang seperti itu ya. Jadi orang jarang membaca, tidak mau membacanya awal-awal. Tapi ketika ada masalah, baru mereka akan mencari manualnya atau documentation-nya nih. Jeleknya lagi, orang itu atau user itu seringnya membutuhkan bantuannya tuh harus segera, ya. Maksudnya immediate tuh ya, dia punya masalah sekarang ya harus ditemukan solusinya secepat mungkin. Kalau manualnya itu masih dalam bentuk kertas atau misalnya dalam bentuk buku dimasukkan ke dalam boxnya, nah orang tuh jadi susah nyarinya kan. Misalkan boxnya ditaruh dalam lemari atau ditaruh di dalam gudang. Ketika HP-nya bermasalah baru kebingungan. Waduh, nyari HP-nya, nyari manualnya dulu di gudang, bongkar-bongkar gudang dan seterusnya. Makanya supaya immediate-nya ini masuk perusahaan-perusahaan itu memasukkan dokumentasinya ini dalam bentuk digital juga. Jadi kalau orang mau mencari manualnya atau documentation-nya ini bisa langsung search di Google atau search di website resmi dari handphonenya itu untuk mendapatkannya. Nah, jadi ya seperti itu. Memang bentuknya ada yang bentuk kertas, ada yang bentuk online. Tapi toh kedua-duanya ini tujuannya sama ya, supaya user itu bisa mendapatkan bantuan secepat mungkin. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ingat-ingat aja documentation itu tadi aku juga sudah bilang awal bahwa dia ini seperti manual atau tahapan-tahapan cara menggunakan aplikasinya. Ya, walaupun orang awal-awal tidak akan pernah membacanya, tetapi ketika user menemui masalah atau masuk ke dalam yang namanya panic mode ini, documentation atau manual ini akan selalu dicari. Jadi, mau tidak mau kita sebagai software developer harus menyediakannya. Ya, kemudian syarat dari ada help and documentation itu adalah yang pertama adalah availability. Availability berarti harus tersedia kapanpun user ingin mencarinya. Ya, jadi yang pertama itu harus selalu available. Makanya kadang ditaruh di dalam online itu maksudnya seperti ini. Kemudian
syarat yang kedua itu accuracy and completeness. Harus komplit dan cocok. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ada masalah, misalkan masalah A, untuk menyelesaikan masalah A, yang perlu dilakukan adalah stepnya 1, 2, 3, 4. Nah ini stepnya ini harus benar-benar bisa menjelaskan atau menyelesaikan masalahnya. Ya jangan malah isinya tuh malah ngeprank, malah tambah bikin rusak sistem dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Jadi orang kalau membaca help and documentation-nya tadi dan dia mengikuti step-step yang ada di sana untuk menyelesaikan masalahnya, ya benar, masalahnya akan selesai. Kalau misalkan fiturnya berubah ataupun ada fitur tambahan, yaitu berarti kita harus update juga dokumentasinya maupun help-nya itu tadi. Gitu. Kemudian syarat yang nomor 3 itu adalah konsisten. Cara penulisan, font yang digunakan, jarak-jaraknya, penggunaan kata, ukuran kertas, dan seterusnya itu semua harus konsisten. Jadi supaya nggak membingungkan orang yang membacanya. Syarat yang berikutnya adalah robustness. Robust itu maksudnya adalah free of error, ya, dan predictable. Predictable itu maksudnya user ketika akan membuka help and documentation-nya ini sudah tahu nanti kira-kira akan mendapatkan apa, bentuknya seperti apa. Ya, predictable-nya itu kira-kira seperti itu. Dan jangan sampai ada error di dalam dokumen ini, help and documentation-nya ini. Jangan sampai ada error. Karena tujuan utama help and documentation ini kan akan membantu user ketika menemui error di aplikasi. Jangan sampai bantuannya ini malah berisikan sesuatu yang error gitu. Terjadi kesalahan di dalam help and documentation-nya, ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian syarat yang berikutnya lagi adalah fleksibel. Fleksibel itu maksudnya bisa dipahami oleh novice maupun sampai experts. Jadi orang-orang yang awam sampai yang expert tuh bisa ngerti atau memahami ketika membaca help and documentation-nya. Ya, bisa juga dibuat bentuk expandable section of detail. Jadi dari yang paling umum, kemudian kalau dibuka tambah detail, dibuka lagi tambah detail, dibuka lagi tambah detail. Nah, kira-kira itu salah satu trik juga supaya apa? Supaya orang awam dan yang expert itu bisa paham dalam membaca atau memahami manualnya ini tadi atau help and documentation-nya. Kemudian syarat yang berikutnya lagi adalah unobtrusiveness. Maksudnya jangan sampai help and documentation yang kita buat ini justru mengganggu flow utama dari aplikasi. Ya, jadi orang lagi kerja tiba-tiba muncul help and documentation itu juga jangan sampai seperti itu karena akan mengganggu konsentrasi pengguna dan akibatnya bisa fatal kalau mengganggu konsentrasi pengguna, ya. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika membuat help and documentation. Tadi ada 6 totalnya, ya. Ya, sekarang kita akan coba lihat tipe atau macam-macam bentuk documentation ataupun help. Ya, yang pertama adalah tutorial. Ya, kita semua sebenarnya juga sudah pernah lihat ataupun melihat ataupun mencoba atau bahkan mungkin membuat tutorial ini, ya. Jadi tutorial ini itu cocok untuk startup. Jadi startup itu maksudnya gini, cocok digunakan ketika orang baru pertama kali menggunakan aplikasi. Jadi aplikasinya baru pertama atau rilis baru nih, muncul tutorialnya kayak gitu. Ya, tutorialnya bisa berupa video ataupun kadang-kadang itu online tour. Maksudnya itu kayak tour kalau kalian waktu Facebook ngeluarin tampilan yang baru, Facebook ngeluarin tampilan yang baru itu kan ada kayak di dalam webnya itu ada penjelasannya sedikit lah. Klik yang ini itu maksudnya gini, klik yang ini kayak gini. Klik yang ini gunanya ini untuk mau mengganti menjadi yang light atau yang dark mode, kliknya yang sini kayak gitu.
yaitu langsung di aplikasinya ya, jadi bisa kita langsung dikasih semacam tour gitu atau dijelaskan sambil jalan gitu ya, maksudnya kayak gitu. Jadi nggak mesti dalam bentuk video cara menggunakan, tapi bisa juga langsung diajak jalan-jalan sambil memakai aplikasinya kayak gitu. Jadi kegunaannya tutorial itu seperti itu. Kemudian get user going itu maksudnya ya biar user tuh merasakan atau bisa langsung menggunakan aplikasinya. Ya, jadi caranya kayak gini, kayak gitu kan. Tutorial itu kan bentuknya kayak gitu. Kemudian yang masuk ke dalam tutorial itu nggak semuanya, tapi hanya yang esensial, itu maksudnya yang penting-pentingnya saja. Nggak semuanya harus dijelaskan dalam tutorial itu enggak, tapi hanya bagian-bagian pentingnya saja ya. Jadi fitur-fitur utama dari aplikasinya itu muncul atau masuk ke dalam tutorialnya. Oke, kemudian bentuk documentation atau help yang berikutnya itu adalah quick reference atau review ya. Jadi ini kata kuncinya itu adalah short reference, maksudnya short itu pendek aja, jadi garis besar aja ya. Yang utama-utama itu dimasukkan dalam tulisan. Nah, biasanya ini dipakai atau cocok untuk documentation yang bentuknya itu syntax. Jadi kalau kalian coba aja cari fungsi misalkan kalau di grafika komputer tuh glut swap buffer misalkan kayak gitu, ada fungsi tertentu dan kalian cari di documentation-nya OpenGL misalkan, nanti kan akan langsung muncul, atau di dokumentasinya glut itu kan muncul kegunaannya itu apa ya. Itu secara garis besar aja. Jadi nanti di dalam dokumentasinya itu cuma ada nama fungsinya apa, kemudian penjelasannya apa sedikit kayak gitu ya. Itu bentuknya jadi modelnya kayak overview aja. Nah, bagi orang yang expert ini tuh bisa kayak yang expert tuh udah lupa, terus dia cari tahu sebentar, oh ya ini maksudnya ini gitu, bisa langsung tahu. Tetapi kalau untuk novice itu bisa dipakai ketika dia mencari tahu apa aja sih yang ada atau fitur apa aja sih yang ada dalam aplikasinya ini, dia bisa lihat dari review atau reference-nya ini. Reference yang sifatnya short. Oke, yang berikutnya adalah reference manual. Nah, ini bentuk yang panjang dari yang tadi yang sebelumnya ya. Kalau yang tadi tuh isinya cuman garis besarnya aja, overview-nya saja. Nah, kalau yang 3 ini atau reference manual ini yang full explanation, maksudnya full tuh ya semuanya. Jadi ini jelas lebih panjang biasanya, kemudian lebih detail daripada yang sebelumnya. Ya, ini detail command description. Jadi perintahnya ataupun cara-caranya itu dituliskan secara lebih detail. Contohnya itu adalah Unix Online Manual Page. Contohnya itu di sana. Ya, jadi contoh-contoh perintah dalam terminalnya Unix itu, kemudian cara menggunakannya itu semua ada di manual page-nya ini. Ini pokoknya bentuk yang lebih panjang dan lebih detail dari yang sebelumnya. Bentuk yang lainnya lagi adalah context sensitive atau task specific. Jadi ini waktu itu pernah sih di Windows itu bentuknya paperclip. Jadi dia kayak balon atau kayak animasi gitu yang akan memberikan bantuan sesuai dengan aplikasi apa yang sedang kita buat. Bukan kita buat, kita pakai, sorry. Ya, kalau di Macintosh itu ada yang namanya balon help. Kalau sekarang yang kalian bisa bayangkan tooltip gitulah. Jadi kalau kalian hover ke salah satu menu, misalkan di PowerPoint ada menu file, kalian hover pakai mouse, nanti kan muncul keterangan. Nah, keterangan itu yang termasuk dalam documentation atau help itu sendiri. Ya, jadi ini adalah sesuatu atau bentuk yang keempat ini akan muncul help-nya dalam situasi-situasi tertentu saja. Ya, contohnya yang tooltip itu kalau di hover, kalau nggak di hover kan nggak akan muncul. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk dokumentasi ataupun help yang bisa kita masukkan ke dalam sistem atau kita bisa pakai. Nah, setelah kita tahu tadi
tipe-tipe atau macam-macam bentuk dari documentation and help. Sekarang kita akan coba melihat documentation and help-nya itu disajikan dalam bentuk apa. Ya, ada beberapa cara, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu command assistance. Ini biasanya ada di dalam Linux ya, ataupun sebenarnya di Windows ada. Jadi kalau kalian coba buka Windows PowerShell atau Windows Command Prompt itu, yang layarnya hitam, kita coba ketik aja help di sana, nanti kan akan muncul bantuan ataupun perintah-perintah beserta penjelasannya, perintah ini untuk apa, perintah ini untuk apa. Nah, itu salah satu cara bagaimana menyajikan help and documentation-nya itu. Ya, jadi di sini istilahnya adalah command assistance. Ya, bantuan perintah-perintah itu dikasih tahu perintahnya apa dan kegunaannya itu apa, kayak gitu. Nah, kemudian command prompt. Command prompt itu maksudnya seperti ini. Kalau misalkan usernya melakukan error, nanti akan muncul perintah ataupun apa ya, kayak kasih tahu aja ada error seperti ini. Nah, cara mengatasi errornya juga biasanya dijelaskan di sana. Ya, kayak Windows pop-up gitulah, ada pop-up-nya muncul. Kemudian nanti user bisa melakukan atau mengatasi errornya itu dipandu dari pop-up-nya itu. Kalaupun misalkan tidak bisa di-fix secara langsung di aplikasinya, mungkin bisa diarahkan ke online atau buka dokumentasi secara online. Biasanya kan yang sekarang seperti itu. Itu adalah beberapa cara bagaimana menampilkan help and documentation-nya. Oke, kemudian ada lagi yang sifatnya konteks sensitif. Ini aku juga tadi sudah jelaskan. Ini akan muncul kalau misalkan usernya itu buka atau munculnya itu hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, jadi itu semua tergantung situation dan interface. Interface itu maksudnya usernya sedang membuka apa. Ya, ini tadi contoh yang paling simpel itu adalah apa tadi aku bilang, tooltip ya. Tooltip itu kan munculnya hanya di saat-saat tertentu saja ya. Kemudian bisa juga diberikan dalam bentuk online tutorial, jadi orangnya dikasih panduannya itu tapi dalam bentuk online, jadi diarahkan membuka website tertentu, kemudian website resmi pastinya ya, dan di sana ada bisa video tutorial ataupun teks yang berisi tutorial juga. Ya, ini akan membantu user apa ya, merasakan, atau ini kan provide a feel for application. Jadi usernya bisa langsung mencoba merasakan menggunakan aplikasinya itu. Kemudian bentuk yang lainnya lagi adalah online documentation. Nah, ini pengganti saja yang bentuk paper. Ya, memang ada beberapa orang itu lebih suka membaca pakai yang kertas daripada yang online semacam ini. Cuman keuntungan yang online itu kan bisa kita kasih yang namanya hypertext ya, jadi bisa ngeling-ngeling, dari ngeling itu bisa berpindah-pindah halamannya lebih cepat daripada menggunakan buku. Ya, kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk memberikan help and documentation ke dalam sistem. Ya, sekarang sih banyaknya tuh hybrid ya, ada yang menjadi satu dari aplikasinya. Kalau misalkan dari yang di aplikasinya itu masih belum bisa menjelaskan, bisa diarahkan ke online, karena yang online itu yang jauh lebih mudah diupdate isinya daripada yang ada di dalam aplikasi. Jadi biasanya sekarang digabung semuanya. Ya, jatuhnya lebih baik lagi aplikasinya, karena kan help and documentation-nya semakin lengkap dan semakin mudah diakses. Nah, sekarang yang perlu kita bahas lagi adalah medium. Medium itu maksudnya gini, bagaimana kita atau media apa yang kita pakai untuk menyampaikan help ataupun documentation yang kita buat dari sistem. Ya, sampai sekarang tuh ada dua cara sih Mas Yan. Bisa pakai paper, kertas, ataupun pakai monitor. Ya, dua-duanya sama-sama punya keuntungan dan punya kerugian.
Nah, menurut penelitian, saat ini orang-orang itu lebih, ya ini 15-30% slower, jadi lebih lambat kalau membaca melalui monitor daripada membaca menggunakan dari kertas atau dari buku. Ya, kalau saya pribadi juga sebenarnya sama. Membaca itu lebih enak dari buku atau kertas langsung daripada dari monitor. Tapi kalau nggak tahu kalau kalian ya, berbeda-beda. Nah, tapi kebanyakan tuh seperti itu. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Kenapa dan perlu dipertimbangkan media apa yang kita pakai untuk memberikan help and documentation. Ya. Nah, mari kita lihat kenapa sih kok user itu lebih lambat membaca di monitor daripada di kertas. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sering muncul ketika kita menyajikan data melalui monitor. Maksudnya dalam bentuk display ya, bukan dalam bentuk kertas. Ada beberapa penyebab kenapa sih kalau kita manusia itu lebih lambat membaca di monitor atau di dalam display daripada di kertas. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan font. Ya, kalau kita salah memilih font, itu akan menyebabkan usernya lambat dalam membaca. Jadi monospace atau bukan, kemudian ada namanya bad kerning atau bad spacing. Maksudnya kerning itu seperti ini ya. Kerning itu adalah jarak antara dua font. Ya, ini aku sudah coba berikan contoh. Ada 3 kata. Yang atas ini tidak ada kerning sama sekali. Kemudian yang tengah ini ada kerningnya sedikit. Yang paling bawah ini ada kerningnya full ya. Jadi jarak antar font itu, nah ini kalau nggak ada kerningnya tuh kayak gini jadinya, lurus gini kan. Nah kalau ada kerningnya, kalau kerning full kerning itu, nah ini kan posisinya agak berbeda ya. Nah kalau kita salah milih posisi ini antar hurufnya, posisi antar hurufnya ini akan menyebabkan orang tuh lambat dalam membaca. Berbeda dengan yang di kertas. Kalau yang di kertas itu pasti font yang dipilih dan sebagainya itu pasti baik, lebih bagus. Ya, ini salah satu penyebab kenapa kok membaca di layar itu lebih susah daripada atau lebih lambat daripada membaca di kertas. Kemudian penyebab yang lainnya lagi adalah low contrast. Maksudnya background dengan warna background dengan warna font itu kontrasnya itu kurang bagus ya. Contoh yang kontrasnya bagus ya putih hitam. Contohnya itu seperti itu. Jangan sampai kayak merah dengan kuning atau orange dengan kuning. Nah, itu kontrasnya terlalu terlalu rendah sehingga susah dibaca kayak gitu. Ya. Kemudian ini pencahayaan ya, emitted versus reflected light. Jadi ada pantulan cahaya atau penggunaan atau jenis monitornya itu juga akan mempengaruhi kecepatan orang dalam membaca. Kemudian penggunaan monitor ini bisa jadi akan memiliki masalah kalau monitornya itu atau displaynya itu kecil, sehingga orang akan lebih sering melakukan bolak-balik halaman, ya membalik halaman. Nah, proses membalik halaman ini akan mengurangi kecepatan membaca juga, gitu. Small display akan menyebabkan sering terjadi back turning itu maksudnya ya bolak-balik halaman. Kemudian distance atau jarak monitornya. Ada jarak ideal kan monitor dengan mata kita. Ada yang mungkin orang-orang itu ada yang monitornya terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan user sehingga itu juga mempengaruhi kecepatan membaca. Kemudian layout dan formatting problem. Ini
sering terjadi kalau misalkan kalian kerjakan tugas dalam bentuk makalah misalkan. Nah, itu formatting dokumennya kurang bagus, ya nggak seragam, terlalu mepet dan seterusnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi proses membaca. Jadi kalau kalian buat makalah tuh formattingnya buruk, coba aja kalian suruh orang lain baca, kan dia jadi kayak males-malesan dan ya lama jatuhnya membacanya gitu. Kemudian kalau membaca di monitor itu akan mengurangi pergerakan tangan dan pergerakan badan juga. Entah kenapa ya, jadi sepertinya dengan banyak bergeraknya badan ataupun tangan itu juga akan mempengaruhi kecepatan orang dalam membaca. Ya, jadi ini adalah beberapa masalah yang akan muncul ketika kita menentukan bahwa help and documentation yang kita buat itu ingin kita tampilkan melalui monitor. Ya, ini adalah penyebab-penyebab dari kenapa sih orang-orang kok membaca dari monitor itu lebih lambat daripada yang membaca melalui kertas. Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang masalah-masalah yang akan muncul ketika kita ingin menyampaikan help and documentation yang sudah kita buat. Oke, jadi yang pertama adalah integrate with system, don't add on. Maksudnya adalah help and documentation yang kita buat itu harus menjadi sistem yang terintegrasi dengan sistem yang utama kita. Misalkan kita ingin membuat sistem informasi kepegawaian, misalkan saja, help and documentation-nya itu memang termasuk ke dalam sistemnya itu, bukan tambahan ya. Kalau dalam game itu bukan DLC-nya, downloadable content-nya itu. Jadi itu bukan sistem yang terpisah, tapi sistem yang satu, menjadi satu kesatuan. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi help and documentation adalah sistem atau bagian dari sistem keseluruhannya. Nah, yang jadi masalah yang pertama itu adalah how is help requested. Bagaimana cara help-nya ini bisa diakses oleh usernya itu bagaimana. Bisa pakai perintah misalkan, atau mau pakai button, atau pakai function, atau gimana. Ya, atau bisa diakses dari aplikasi lain, separate application. Nah, itu tolong tentukan dulu. Ya. Umumnya itu pakai tombol F1 atau ada menu khusus namanya help. Ya, biasanya kan seperti itu. Ini di software Windows ya, yang basisnya itu untuk OS Windows. Itu biasanya pencet F1 atau ada menu sendiri namanya help. Kalau nggak percaya coba aja sih ya. Misalkan di PowerPoint pencet F1 nanti kan muncul help-nya. Nah, kemudian masalah yang kedua yang perlu dipertimbangkan lagi adalah bagaimana menampilkannya. Ya, bisa separate window, ya window sendiri, atau bisa whole screen, maksudnya muncul langsung full screen selayar atau cuman sebagian, atau bagaimana. Ya, ini macam-macam cara. Ya, ini juga harus dipertimbangkan mau bagaimana help yang akan muncul di layar penggunanya. Bisa sebagian, atau bisa full satu layar, atau cuma seperempat, atau bagaimana. Tapi biasanya help ini munculnya itu sebesar apa itu tergantung dari tipe-tipe bantuan yang diminta atau tipe-tipe help yang dimintanya itu. Kalau misalkan bantuannya terjadi error, terus aplikasinya tidak bisa dipakai, bisa jadi help yang muncul itu satu layar penuh. Karena toh aplikasinya nggak bisa jalan dan membutuhkan segera bantuannya. Itu biasanya full screen. Tapi kalau misalkan cuman orangnya, gimana sih cara melakukan copy paste misalnya kayak gitu, nah biar bisa sambil nyoba, sambil lihat caranya, itu biasanya cuma setengah. Kira-kira seperti itu pertimbangan yang dipakai untuk menentukan seberapa atau bagaimana menampilkan help itu tadi.
Nah, masalah yang berikutnya itu adalah effective presentation of help. Maksudnya, buatlah help-nya itu yang efektif. Efektifnya itu kira-kira seperti ini. Kalian mendesain help itu jangan dibedakan dengan aplikasi utamanya. Jadi UI aplikasi utama itu harus sama dengan UI help-nya juga. Kemudian penggunaan bahasa, penggunaan kata-katanya, jargon dan segalanya, warna dan semuanya itu harus sama dengan aplikasi utamanya. Ya. Kan ini help and documentation ini kan jadi satu kesatuan ya, help-nya itu. Jadi satu sistem yang sama, makanya jangan dibedakan. Nah, ini akan membantu user supaya ya aku sedang pakai aplikasi ini, jadi dia bisa feel-nya itu mendapatkan itu. Ya, kemudian gunakan juga perintah-perintah yang sifatnya aktif. Ya, aktif di sini istilahnya use active voice. Ya, contohnya untuk menutup, ya dipakai bahasa Inggris ini ya, aku terjemahin. Untuk menutup window, silahkan arahkan mouse ke pojok kanan atas yang ada tombol X-nya dan klik tombol X-nya itu menggunakan mouse. Nah, ini kan bentuk perintah yang aktif ya. Jadi usernya seolah-olah sedang diperintah oleh sistemnya kita atau oleh aplikasinya. Kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana membuat help atau dokumentasi yang kita buat itu efektif. Oke, kemudian isu yang paling terakhir adalah implementation. Bagaimana kita mau implementasi help-nya ini. Yang paling utama itu adalah fast response. Kecepatan prosesnya itu harus diperhatikan. Jadi harus cepat, benar-benar cepat. Jangan orang mau membutuhkan help tapi malah help-nya lama. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian implementasi yang berikutnya adalah bagaimana cara menyimpan help-nya ini. Dalam file kah, dalam database, atau dalam bentuk apa. Ya, tentukan itu dengan tim, ya programmernya, mana yang paling mudah untuk diimplementasikan. Setelah itu, pastikan juga kalau sudah diimplementasi itu respon dari sistem untuk membuka help atau mencari help itu juga cepat. Ya, jadi kira-kira itulah masalah-masalah yang perlu dipertimbangkan ketika nanti kalian membuat help ataupun documentation. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja materi kita hari ini tentang help and documentation. Semoga materi ini bisa membantu kalian ketika nanti kalian menjadi software developer supaya tidak lupa mempertimbangkan untuk membuat help and documentation ini dalam software kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.